Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang perilaku biaya aktivitas. Perkenalkan nama saya Natalia Risma dan perkenalkan nama saya Tasya Amalia Mahendra. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu perilaku biaya. Nah, perilaku biaya adalah bagaimana biaya berubah seiring dengan perubahan aktivitas dalam sebuah perusahaan. Nah, misalnya saat perusahaan memproduksi lebih banyak barang, eh, biasanya biaya juga akan meningkat. Nah, ini penting untuk dipahami karena biasa membantu manajer dalam merencanakan anggaran dan membuat keputusan yang tepat. Nah, objek biaya ini adalah apa yang kita gunakan untuk mengukur dan mengelompokkan biaya. Nah, sedangkan ini juga bisa merupakan produk atau proyek juga departemen tertentu dalam perusahaan. Dengan memahami objek biaya, manajer biasanya tahu berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk setiap bagian dari bisnis mereka. Nah, ukuran output dan ukuran output ini menunjukkan pada jumlah barang atau layanan yang dihasilkan. Nah, oleh perusahaan. Nah, ini juga penting karena biaya biasanya berhubungan langsung dengan seberapa banyak yang diproduksi. Nah, misalnya jika Anda memproduksi 100 unit, biayanya akan berbeda dibandingkan jika Anda memproduksi 1000 unit. Nah, dalam hal ini, manajer perlu memperhatikan apakah biaya atau variabel rentang waktunya itu memiliki periode di mana biaya dan output yang diukur itu bisa harian atau bulanan atau tahunan atau memahami rentang waktu membantu manajer melihat tren dalam pengeluaran dan pendapatan serta membuat produksi untuk masa depan. Nah, kemungkinan asumsi linear linearitas dalam analisis ini, produksi biaya seringkali kita menggunakan asumsi linearitas. Nah, yang berarti kita menganggap bahwa hubungan antara biaya dan output ini adalah garansi lurus atau garis lurus, mohon maaf. Garis lurus ini menyederhanakan perhitungan meskipun kenyataannya bisa lebih kompleks. Nah, klarifikasi perilaku biaya ini dapat diklarifikasikan menjadi beberapa kategori. Nah, biaya yang pertama ada biaya tetap, biaya yang tidak berubah, terlepas dari jumlah output. Nah, misalnya sewa gedung atau biaya variabel, biaya yang berubah sesuai dengan tingkat produksi. Nah, misalnya bahan baku atau biaya campurannya itu kombinasi dari biaya tetap dan variabel. Nah, memahami klasifikasi ini penting agar manajer dapat merencanakan dan mengendalikan pengeluaran secara efektif dan aplikasi konsep perilaku biaya manajer ini perlu menggunakan pemahaman tentang perilaku biaya untuk membuat keputusan strategis. Nah, misalnya jika mereka tahu bahwa biaya akan meningkat saat kapasitas produksi. Nah, mendekati batas maksimum, mereka juga mungkin perlu mempertimbangkan investasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas metode penentuan perilaku dan biaya juga ada beberapa metode untuk menentukan perilaku biaya seperti analisis regresi dan pemisahan biaya metode ini. Nah, membantu manajer memahami bagaimana perubahan dalam aktivitas bisnis mempengaruhi total biaya dengan memahami semua elemen ini. Nah, objek biaya diukur output rentang waktu manajer biasanya mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih tepat. Nah, sasaran untuk masa depan dan perusahaan mereka. Nah, di sini kita beralih ke
objek biaya dan output dan rentan waktu. Yang tadi kita bahas, nah yang dimana presentasi ini membahas konsep perilaku biaya, objek biaya, ukuran output, rentang waktu, asumsi linearitas, dan klarifikasi perilaku biaya. Nah, aplikasi konsep ini perilaku biaya, metode penentuan perilaku biaya, dan rangkuman materi pemahaman mendalam tentang elemen ini penting bagi manajer untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, selanjutnya, yang kedua ada objek biaya dan penggerakan aktivitas. Nah, adalah dua konsep penting dalam akuntansi biaya yang menentu manajer dalam mengelola dan memahami biaya yang terkait dengan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Nah, objek biaya ini adalah segala sesuatu yang menjadi fokus perhatian manajer untuk menghitung biaya dalam konteks perusahaan. Nah, objek ini biasanya berupa produk barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, layanan jasa juga diberikan pada pelanggan serta departemen atau divisi bagian dalam organisasi yang memiliki tanggung jawab tertentu. Nah, proyek ini juga memiliki kegiatan spesifik dengan tujuan tertentu. Misalnya jika sebuah perusahaan produksi sepatu, jika sesuatu itu sendiri menjadi objek biaya. Nah, manajer juga perlu mengetahui berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi setiap pasang sepatu. Tentunya termasuk bahan baku dan tenaga kerja serta penggerak aktivitas. Sementara itu, penggerak aktivitas ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya biaya. Nah, misalnya dalam produksi sepatu, jumlah bahan baku yang digunakan untuk runtutan waktu kerja karyawan dapat menjadi penggerakan aktivitas. Nah, penggerakan aktivitas ini dibagi menjadi dua kategori, yang dimana penggerak tingkat unit, yaitu berlangsung dengan jumlah unit yang diproduksi. Penggerak non-unit tidak langsung terkait dengan jumlah unit, tetapi masih mempengaruhi biaya seperti biaya pemeliharaan mesin serta akuntansi berbasis aktivitas. Nah, lebih efektif dalam memberikan gambaran tentang perilaku biaya dibandingkan sistem tradisional. Dengan ABC, manajer bisa lebih mudah mengidentifikasi penggerakan aktivitas dan bagaimana mereka berkontribusi. Nah, dengan ini memiliki tahap total biaya secara keseluruhan, memahami objek biaya dan bergerak gerak di aktivitas sangat penting bagi manajer untuk melakukan perencanaan dan pengendalian. Nah, biaya juga secara efektif dengan informasi ini mereka bisa membuat keputusan yang lebih baik terkait produksi dan layanan yang ditawarkan. Begitu ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asumsi linearitas dalam perilaku biaya. Perilaku biaya didasarkan pada asumsi linearitas di mana perubahan biaya sejalan dengan perubahan aktivitas output. Asumsi ini memungkinkan akuntan manajemen untuk merencanakan dan mengevaluasi hubungan antara biaya dan aktivitas, terutama pada biaya yang variabel. Perencanaan menjadi lebih mudah karena pola perilaku biaya yang linear telah diidentifikasi. Biaya gaji dibayar dalam jumlah tetap seperti 40.000, contohnya 40.000 per tahun dengan jumlah 40 jam per minggu selama 50 minggu setahun. 2.000 jam per tahun, jadi total biaya gaji adalah $40.000 untuk kisaran yang relevan dari 0 hingga 2.000 jam kerja. Yang pertama ada asumsi linearitas, yaitu perubahan biaya sejalan dengan perubahan aktivitas output. Yang kedua ada perencanaan, yaitu memudahkan perencanaan karena pola perilaku biaya yang linear. Selanjutnya,
Ada klasifikasi pelaku biaya, yaitu tentang pelaku biaya dikategorikan menjadi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Biaya variabel berubah secara total dan proporsional mengikuti perubahan tingkat aktivitas. Biaya tetap tidak berubah secara total karena perubahan output, sedangkan biaya campuran memiliki karakteristik gabungan antara biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah secara total karena perubahan output. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah secara total dan proporsional mengikuti perubahan tingkat aktivitas. Begitu pula dengan biaya campuran, yaitu merupakan biaya yang memiliki karakteristik gabungan atau kombinasi antara biaya tetap dan biaya variabel. Klasifikasi perilaku biaya yaitu ada tiga, yaitu biaya tetap, yaitu tidak berubah secara total karena perubahan output. Yang kedua ada biaya variabel, yaitu berubah secara total dan mengikuti proporsional perubahan tingkat aktivitas. Yang ketiga yaitu ada biaya campuran memiliki karakteristik gabungan antara biaya tetap dan biaya variabel. Nah, kemudian di sini ada aplikasi konsep perilaku biaya yang dimana menganalisis dari segi margin kontribusi. Nah, margin kontribusi ini adalah alat penting itu dalam manajemen keuangan yang membantu perusahaan memahami seberapa baik sih mereka menghasilkan keuntungan tersebut gitu. Nah, konsep di sini itu berfokus pada pemisahan antara biaya tetap dan biaya variabel sehingga memudahkan manajer itu dalam melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, apa sih margin kontribusi itu? Margin kontribusi itu adalah selisih antara pendapatan kotor dan biaya variabel yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Atau dengan kata lain, ini tuh menunjukkan seberapa banyak sih uang yang tersisa gitu setelah mengurangi biaya variabel dari pendapatan. Nah, yang kemudian bisa digunakan untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Kemudian untuk rumus margin kontribusi yaitu untuk menghitung margin kontribusi yaitu margin kontribusi sama dengan pendapatan kotor dikurangi biaya variabel dan margin kontribusi sama dengan pendapatan biaya kotor dikurangi biaya variabel misalnya. Jika sebuah perusahaan memiliki pendapatan kotor misalnya sebesar 500 juta dan biaya variabelnya itu sebesar 500 juta, nah maka margin kontribusinya itu adalah 300 juta gitu. Nah, ini tuh berarti perusahaan memiliki 300 juta untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Nah, jadi pentingnya analisis margin kontribusi itu yaitu berguna bagi manajemen dalam beberapa hal, misalnya perencanaan keuangan, yang dimana ini tuh dapat membantu dalam merencanakan anggaran dan memprediksi profitabilitasnya. Lalu kemudian dapat mengambilkan keputusan yang dimana memudahkan dalam menentukan harga jual produk dan strategi pemasarannya. Lalu mengevaluasi kinerjanya dengan cara menilai seberapa baik sih ke produk atau layanan yang berkontribusi gitu terhadap keuntungan keseluruhan perusahaan. Nah, jadi demikian analisis margin kontribusi itu tidak hanya membantu dalam memahami profitabilitas, tetapi juga berfungsi sebagai alat strategi gitu untuk meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Nah, lalu sumber daya fleksibel dan berkomitmen itu dapat disediakan atau terdapat dua jenis sumber daya yang berbeda gitu dalam konteks manajemen perusahaan. Sumber daya fleksibel itu adalah sumber daya yang disediakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yang dimana artinya perusahaan itu dapat menambah atau mengurangi sumber daya. Nah, ini tuh berdasarkan permintaan yang ada gitu. Nah, biaya untuk sumber daya fleksibel ini dikategorikan sebagai biaya variabel. Nah, yang berarti bahwa biaya itu akan meningkat gitu seiring dengan meningkatnya permintaan. Contoh, jika sebuah perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja saat permintaan produk meningkat, mereka itu bisa merekrut pekerjaan sementara atau menggunakan layanan outsourcing gitu, atau mereka itu melakukan sistem kontrak. Nah, untuk sumber daya berkomitmen itu sebaliknya gitu, yang dimana ini tuh sumber yang diperoleh sebelum digunakan. Nah, biasanya perusahaan itu menginvestasikan dalam sumber daya ini dengan harapan akan digunakan di masa depan. Namun seringkali yang diperoleh itu melebihi kebutuhan aktual gitu. Jadi sehingga dapat menciptakan
kapasitas yang tidak terpakai gitu. Jadi misalnya, jika sebuah perusahaan itu membeli mesin baru untuk produksi, tetapi tidak selalu memanfaatkannya dengan maksimal gitu, maka ada potensi kapasitas yang terbuang. Nah, dalam praktiknya, perusahaan ideal ingin memiliki keseimbangan gitu antara kedua jenis sumber daya ini. Nah dengan memiliki sumber daya fleksibel, mereka itu dapat menyesuaikan operasi dengan cepat. Jadi sesuai dengan permintaan pasar gitu, tanpa menanggung biaya tetap yang tinggi dari sumber daya berkomitmen. Tapi jika terlalu bergantung pada sumber daya fleksibel, itu juga bisa menjadi masalah gitu, jadi permintaan. Kalau misalnya tiba-tiba meningkat dan itu tidak cukup gitu waktunya untuk mengamankan sumber daya tambahan. Nah, dengan cara memahami perbedaan itu, perusahaan dapat lebih baik itu dalam merencanakan dan mengelola sumber daya mereka untuk mencapai efisiensi dan efektivitas operasional. Selanjutnya, saya silakan membahas mengenai metode penghitungan perilaku biaya. Perusahaan menggunakan berbagai metode estimasi biaya, yaitu metode teknik industri, metode analisis akun, dan berbagai metode kuantitatif dan statistik. Metode teknik industri berorientasi ke masa depan, sementara metode analisis akun didasarkan pada klarifikasi akun-akun dalam buku besar. Metode kuantitatif menggunakan data masa lalu untuk menghasilkan model linear. Metode teknik industri adalah metode yang berorientasi ke masa depan di dalam penentuan perilaku biaya, mulai dari pengamatan dan analisis fisik, identifikasi kegiatan-kegiatan yang terlibat dalam kemunculan biaya-biaya apa saja, dalam jumlah berapa banyak dan beberapa bentuk, sampai dengan identifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses bisnis yang terjadi. Nah, selanjutnya ada rangkuman materi. Perilaku biaya terbagi menjadi biaya tetap, variabel, dan campuran. Konsep perilaku biaya digunakan dalam kajian literatur manajemen biaya, seperti pada analisis margin, kontribusi sumber daya fleksibel, dan komitmen dan perilaku biaya bertahap. Berbagai metode yang digunakan untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabelnya. Beberapa metode estimasi biaya dapat digunakan, yaitu metode teknik industri, menggunakan pengamatan dan analisis fisik untuk menentukan aktivitas apa dalam jumlah berapa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses. Analisis akun mengharuskan akuntan untuk mengklarifikasikan akun sebagai tetap atau variabel. Biaya tetap variabel, campuran, perilaku biaya terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang kedua ada aplikasi konsep, digunakan dalam analisis margin, kontribusi, dan sumber daya. Yang ketiga ada metode pemisahan, berbagai metode untuk memisahkan biaya campuran.